Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Matematika Ekonomi dengan materi penerapan diferensial fungsi majemuk dalam ekonomi dengan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Ayu Elina Putri NIM 12402193010. Yang kedua yaitu Vera Yulianawati NIM 12402193025. Yang ketiga yaitu Reni Amalia Fitri NIM 12402193040. Utilitas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi. Kepuasan konsumen dilambangkan dengan U dan barang-barang yang dikonsumsinya dilambangkan dengan Q1. Maka fungsi utilitas dapat tuliskan dengan notasi U sama dengan F Q1, Q2 dan seterusnya. Dianggap bahwa seseorang konsumen hanya mengkonsumsi dua barang, katakanlah X dan Y, maka fungsi utilitasnya adalah U sama dengan FXY. Untuk U konstanta tertentu, fungsi utilitas U sama dengan FXY merupakan suatu persamaan kurva indiferensi, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumen barang X dan Y yang memberikan tingkat-tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya yaitu keseimbangan konsumsi. Keseimbangan konsumsi merupakan suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Secara geometri, keseimbangan konsumsi terjadi pada persinggungan kurva indiferensi dengan garis anggaran konsumen atau budget line. Garis anggaran adalah garis yang mencerminkan kemampuan konsumen membeli berbagai macam barang berkenaan dengan harganya masing-masing dan pendapatan konsumen. Tingkat kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan optimum atau keseimbangan konsumsi dapat dicari dengan metode Lagrange. Materi selanjutnya yaitu agar F maksimum. Caranya yaitu Fx xy sama dengan 0 min Fx xy plus gamma Tx sama dengan 0. Ini adalah perumpamaan yang pertama. Yang kedua yaitu Fy xy sama dengan 0 min Fy xy plus gamma Py sama dengan 0. Ini perumpamaan yang kedua. Selanjutnya yaitu U sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 3. Mu X sama dengan UX sama dengan delta U per delta X sama dengan 2 XY pangkat 3. Mu Y sama dengan UY delta U per delta Y sama dengan 3 X pangkat 2 Y pangkat 2. Yang B yaitu jika X sama dengan 14 dan Y sama dengan 13, maka MU X sama dengan 2 kali 14 kali 13 pangkat 3 sama dengan hasilnya 61.516. Yang kedua MUY sama dengan 3 kali 14 pangkat 2 kali 13 pangkat 2 hasilnya yaitu 99.372. MUX per PX sama dengan jadi 61.516 tadi dibagi 25 sama dengan hasilnya 2460,64. Dan MUY per PY sama dengan 99372 dibagi 50 hasilnya yaitu 1987,44, di mana MUX per PX tidak sama dengan MUY per PY. Berarti kombinasi konsumsi 14 unit X dan 13 Y tidak memberikan kepuasan optimum, tidak terjadi keseimbangan konsumsi. Materi selanjutnya yaitu produk marginal parsial dan keseimbangan produksi. Untuk memproduksi sesuatu barang, pada dasarnya diperlukan beberapa macam faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain. Jika jumlah keluaran yang hasilnya dilambangkan dengan T dan masukan yang digunakan dilambangkan dengan X1, yaitu I sama dengan 1, 2, sampai dengan N.
maka fungsi produksinya dapat ditulis dengan notasi P sama dengan X1, X2, X3, dan lain-lain. Sebagian dari masukan yang sudah barang tentu merupakan masukan tetap, sementara sebagian lainnya adalah masukan variabel. Selanjutnya, jika untuk memproduksi suatu barang dianggap hanya ada dua macam masukan variabel, maka fungsi produksinya secara pasti dapat dinyatakan dengan P sama dengan F, K, L. Selanjutnya yaitu derivatif pertama dari P merupakan produk marginal parsialnya, yaitu delta P per delta K adalah produk marginal berkenaan dengan masukan K. Selanjutnya yaitu delta P per delta L adalah produk marginal berkenaan dengan masukan L. Selanjutnya yaitu keseimbangan produksi ialah suatu keadaan atau tingkat penggunaan kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum. Secara geometri, keseimbangan produksi terjadi pada persinggungan isu cost dengan isu font. Isu cost adalah kurva yang mencerminkan kemampuan produsen membeli berbagai macam masukan yang berkenan dengan harga masing-masing masukan dan jumlah dana yang dimilikinya. Jika jumlah dana yang dianggarkan untuk membeli masukan K dan masukan L adalah sebesar M, maka tingkat kombinasi penggunaan masukan yang optimum atau least cost combination dapat dicari dengan metode Lagrange. Dalam hal ini, fungsi produksi P sama dengan FK1 dimaksimumkan terhadap fungsi isu cost M sama dengan K kali P K plus 1 P1. Fungsi tujuan yang hendak dioptimumkan P sama dengan FK1. Fungsi kendala yang dihadapi M sama dengan K kali PK plus 1 P1. K kali PK plus 1 kali P1 min M sama dengan 0. Syarat yang diperlukan agar FK1 maksimum yaitu dari 1 dan 2 nilai K dan nilai 1 dapat diperoleh. Selanjutnya nilai P maksimum bisa dihitung yaitu dengan prediksi total P sama dengan FKL. Maka produk marginal masukan K MPK sama dengan FKKL sama dengan alpha P per alpha K. Maka produk marginal masukan L bagi MP1 sama dengan F1KL min alpha P per alpha L. Dengan demikian, syarat produksi dapat dirumuskan dengan cara yaitu FK kali KL per PK sama dengan F1K1 per P1. Maka MPK per P1 sama dengan MPK per P1. Jadi dalam rumusan lain dapat pula dinyatakan bahwa produksi optimum dengan kombinasi biaya terendah akan tercapai apabila hasil bagi produk marginal masing-masing masukan terhadap harganya bernilai sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.